Nah, kenapa kemudian saya di-recall? Hari itu, tanggal 21 Februari, bentrok sama Mar'i Muhammad, Menteri Keuangan. 3 hari berturut-turut pas bulan puasa. Pas bulan puasa, hari terakhir sudah mau selesai, Mar'i Muhammad mengatakan, kenapa kemudian saya di-recall? Hari itu, tanggal 21 Februari, bentrok sama Mar'i Muhammad, Menteri Keuangan. 3 hari berturut-turut pas bulan puasa. Pas bulan puasa, hari terakhir sudah mau selesai, Mar'i Muhammad mengatakan, saya nggak suka ada wartawan-wartawan yang tidak bisa memisahkan antara berita dan opini. Ya, itu tidak bisa disatukan itu. Nah, saya menganggap itu ancaman karena dia mengatakan ya, menteri ya, saya tidak suka sama wartawan. Jadi saya bilang itu ancaman, saya menolak pendapat menteri. Wah, dia berdiri. Saya tidak mengancam gitu, saya juga berdiri juga, kita saling tuding-tudingan. Terus kemudian memang akan selesai, ya kan? Jadi ditutup rapatnya, ketok palu selesai. Saya tidak tahu kalau ketua fraksi itu, yaitu Hamzah Has, duduk di belakang saya. Saya tidak tahu dia nyerobot dari mana, orang dia bukan orang fraksi APBN, ya, tapi dia orang ketua fraksi P3. Kemudian turun nyalami Mar'i Muhammad, mohon maaf, saya juga sudah tidak tahan dengan Sri Bintang. Ya udah, malam harinya mestinya itu kampanye itu, ya mestinya itu kampanye. Malam hari itu masuk surat di sini, di bawah pintu depan, Sri Bintang dilarang kampanye untuk sampai akhir lah. Tapi kemudian saya kampanye di Jogja, saya kampanye di Maluku dan beberapa tempat lain. Nah, ketika kemudian saya akhirnya berangkat ke Jerman, kemudian dituduh macam-macam, termasuk dituduh bikin seminar di sana, lalu menyebut Soeharto diktator, saya dihukum, ya kan? Tetapi hebatnya, dan ini perlu mendapat catatan dari Anda, ini zaman Pak Harto ya, sekejam-kejamnya Pak Harto, saya tidak ditahan. Jadi saya bebas menyatakan pendapat saya, ya kan? Baik selama persidangan maupun kemudian ketika banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung, saya bebas. Tulisan begitu selesai sidang, saya menulis, sebarkan pada wartawan. Dan wartawan pada waktu itu atau pers pada waktu itu luar biasa. Dari Pos Kota sampai kemudian Sinar Pagi, Sinar Sore, Berita Yuda, Berita Buana, ada Pembaharuan dan lain-lain, itu semua memberitakan tentang saya. Nah, betapapun ada kebebasan pers di situ. Meskipun Pak Harto selalu mau wanti-wanti, pers bebas tapi pers juga bertanggung jawab, gitu, ya kan? Ketika saya divonis, hari itu mau divonis, saya udah menyiapkan
yang namanya manifesto politik UDI, Partai Uni Demokrasi Indonesia. Saya menggoda Pak Harto juga. Loh, Pak Harto kok cuman bikin 2 partai dan 1 golongan karya. Golongan karya nggak mau disebut partai. Nah ini menyalahi Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Iya lah, pasal 28 kan. Jadi saya menganggap Pak Harto itu melanggar Undang-Undang Dasar. Saya bikin. Hari itu mau saya umumkan, karena saya takut putusannya itu adalah Sri Bintang masuk penjara langsung, seperti Ahok kemarin. Tetapi saya diyakinkan oleh pembela-pembela saya, Adnan Buyung Nasution, Muhammad Assegaf, sama Luhut Pangaribuan. Enggak Mas, kalau Anda tidak ditahan, nanti vonisnya juga hanya akan mengatakan sekian tahun aja, Anda tidak ditahan. Bener, tapi aku masih nggak yakin loh. Jadi aku udah menyiapkan itu. Aku udah menyiapkan, sekalipun manifestonya masih ada yang kurang, belum selesai. Tetapi begitu aku divonis, langsung kemudian ternyata nggak ditahan, benar tidak ditahan, aku mengumumkan bahwa saya akan membuat partai sebentar lagi. Itu. Nah, persis tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram tahun itu di LBH ada bikin. LBH yang masih dipimpin oleh Buyung Nasution, itu juga saya. Jadi ya ganggu Pak Harto aja. Waduh, muncul lagi itu berita tentang itu. Ya kan? Nah, temanku pada waktu itu ada 4 orang. Satu adalah kami 4 orang. Jadi satu adalah Julius Usman, itu yang menjadi wakil. Kalau aku nanti, ini yang kedua itu aku memproklamirkan sebagai presiden dan Julius Usman sebagai wakil presiden. Terus kemudian jadi wakil ketua partai, ya aku ketua partai, wakil ketua partai. Kemudian ada Saleh Abdullah itu menjadi sekjen, lalu Yusumati Praja, ada beberapa lagi lah, ada Napi Tukulu. Nah, apa itu namanya? Udah akhirnya jadilah partai itu. Banyak yang setuju dan banyak juga yang nggak setuju. Kemudian Menko Polhukam pada waktu itu siapa namanya, itu bersidang. UDI tidak bisa dibubarkan, tetapi dia tidak boleh ikut pemilu. Nah, undang-undangnya memang ada. Jadi yang disebut ikut pemilu itu hanya 3 itu, ya PDI, Golkar, sama P3. Tetapi ketika undang-undang kepartean itu tidak ada yang menyatakan bahwa partai itu hanya ada 2, nggak ada. Jadi aku masih bisa, ya. Jadi jalan. Nah, karena tidak ditangkap, ya kan? Aku sama Julius Usman sama Saleh Abdullah dan Yusimat Beraja bikin lagi. Kita bikin apa ya? Gitu. Nah, iya, ya kemudian kita tantang aja. Jadi pemilihan langsung. Ide pemilihan langsung itu dari kami. Ya sebab dunia sudah langsung ya. Jadi kita bikin poster. Nanti Anda bisa lihat salah satu posternya saya pasang. Apa namanya? Kita bagiin
ada kan banyak orang-orang yang ngantri di bioskop-bioskop gitu kan, ngantri karcis itu kan, kita bagiin satu-satu tuh calon presiden sama wakil presiden. Juga kita deklarasi di Petroleum Club. Petroleum Club itu sebelahnya kantor PLN di Gambir, depan Gambir itu. Orang-orang Petroleum Club semua diinterogasi sama polisi. Iya, betul. Nah, ketika saya diadili itu, lulusan Jerman itu diadili. Tahu si Bintang apa enggak? Polisi itu ngira saya itu lulusan Jerman. Saya lulusan Amerika. Kebetulan saya diminta diundang ke Jerman gitu. Tapi orang-orang alumni Jerman itu diperiksa satu-satu. Jadi udah itu. Habis itu mau tahun baru kita bikin kartu lebaran politik. Iya, bikin kartu lebaran politik. Tahun baru sama lebaran itu hampir sama pada waktu itu, ya kan? Ada Natalan juga itu. Jadi kita bikin garis politik budi. Ya, titik 2, 1, menolak Soeharto jadi calon tunggal. Ya, menolak pemilu tahun 97. Kemudian menyiapkan tatanan baru untuk Indonesia pasca 98. Itu hebatnya itu kita menyebutnya pasca 98. Ternyata memang Soeharto 98 mundur. Jadi tatanan baru itulah yang kemudian kita siapkan, yang kemudian dikutip sama Amin Rais menjadi amandemen. Amandemen kan 98, kita udah bikin 96. Tetapi memang tidak sama. Saya nggak berani mengubah misalnya saja pasal-pasal yang kita kenal, pasal 1 ayat 2, pasal 33, pasal 6 tentang presiden. Tetap presiden harus dipilih oleh MPR. Tetapi ada pikiran mengenai pemilihan langsung sudah ada. Jadi yang terpikir oleh saya kemudian ya, hari ini beberapa waktu yang lalu, bulan April tahun lalu, saya menerbitkan buku yang ke-12, yaitu Revolusi Pasca Jokowi. Di dalamnya saya tulis, oke, karena pemilihan langsung itu sudah di mana-mana di dunia, tetap dari Sabang sampai Merauke orang boleh mencalonkan siapa yang mau jadi presiden. Ambillah misalnya ada 1000 calon pasangan, itu MPR yang menyeleksi. MPR menyeleksi, muncullah misalnya 10 calon. 10 calon itulah yang kemudian dipilih langsung. Ada yang mengatakan itu barat itu pemilihan langsung. Masa kok suaranya seorang tukang becak sama dengan seorang dokter? Itu alasan. Saya bilang, Bung, you ngerti Islam nggak? You ngerti nggak ibadah haji? Ibadah haji itu tidak membedakan antara tukang becak sama dokter profesor, antara raja dengan rakyatnya, nggak ada, semua sama. Itulah Islam. Jadi memilih langsung itu, di mana suara one man one vote itu nggak apa-apa. Di mata Islam tidak ada kasta, ya kan? Nah, tetapi Undang-Undang Dasar kita 45 ini kan dipilih oleh MPR. Ya, 10 orang itu dipilih
oleh MPR lalu dipilih langsung.